Kamu udah bisa tuh. Baik. Saudara sekalian, kita mulai kuliah kita. Ada sedikit kan, mudah-mudahan bisa segera teratasi. Baik, saya mulai dengan kuliah kita pada pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan satu materi tentang satu teori atau satu aliran pemikiran di dalam antropologi yang berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Jadi saya akan menyampaikan, ini mungkin sebagian sudah saya sampaikan kemarin, namun saya akan melanjutkan materi ini. Dan oke. Baik, saudara sekalian, saya ingin sedikit melakukan kilas balik tentang apa yang saya sampaikan barangkali minggu yang lalu ya. Jadi ada seorang antropolog yang pada masanya dia cukup jaya, cukup jaya karena atau pendapat-pendapat dia, gagasan-gagasan dia, dan teori serta konsep yang dia kembangkan ini dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak antropolog, bahkan mungkin sampai hari ini. Nah, ada ini namanya Gruber dan Kluckhohn. Dia memaparkan bahwa sebetulnya kalau kita bicara tentang kebudayaan, ada sejumlah definisi yang itu berkembang di dalam tradisi ilmu antropologi. Yang pertama adalah ada tradisi deskriptif namanya. Ini dia lebih menekankan kepada isi. Jadi kalau kita bicara isi, itu di dalamnya orang bicara tentang misalnya tentang unsur kebudayaan. Ada namanya kesenian, ada namanya teknologi, ada namanya sistem gagasan dan lain sebagainya. Ya. Itu deskriptif. Sehingga kemudian yang dihasilkan oleh definisi kebudayaan yang bersifat deskriptif ini umumnya adalah etnografi, ya, jadi atau karya etnografi yang di dalamnya berisi paparan tentang secara terperinci dan holistik tentang suatu masyarakat. Misalnya apa? Ada di masa lalu itu pada masa-masa awal ada misalnya tulisan atau ada etnografi gitu namanya. Itu yang membicarakan tentang masyarakat yang kita kenal hari ini sebagai orang Afghanistan. Ada tulisan seorang antropolog yang bernama Frederick Barth. Dia menulis tentang kepemimpinan politik atau sistem politik kepemimpinan politik di masyarakat lembah Sungai Swat dan Patan. Dan itu kemudian melahirkan paparan yang sangat mendetail ya tentang seperti apa sebetulnya masyarakat setempat mendefinisikan dirinya sendiri. Dari sana kemudian Frederick Barth ini merumuskan teori tentang identitas dan tentang etnisitas. Nah, yang kedua adalah ada definisi kebudayaan yang lebih banyak menekankan pada aspek historis. Dia membicarakan tentang tradisi, tentang bagaimana satu hal di dalam atau bagaimana masyarakat itu mengalami perubahan dari masa ke masa. Di masa lalu digambarkan seperti apa, di masa kini digambarkan seperti apa. Lalu perubahan-perubahan seperti apa yang terjadi. Yang ketiga adalah lebih menekankan pada aturan. Ini menyangkut misalnya nilai, menyangkut norma, menyangkut sejumlah peranata yang ada di suatu masyarakat. Yang ketiga adalah, yang keempat itu adalah aliran psikologis namanya. Dia bicara tentang bagaimana masyarakat itu melakukan adaptasi atau berusaha mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam keseharian mereka. Orang belajar tentang bagaimana menjadi bagian dari suatu masyarakat. Bagaimana misalnya dijelaskan tentang bagaimana seorang anak
muda itu melalui masa-masa kritisnya ketika atau melalui krisis pada saat mereka berusia remaja. Mohon maaf Pak Nurhadi menyela. Ya, kenapa? Saya sudah nggak jadi co-host lagi Pak. Yang ini mohon dijadikan co-host terlebih dahulu. Bisa ya, hilang ya. Oke. Hilang ya, hilang ya, Ustaz ya. Nggak tahu kenapa ya. Oke. Ya, sekarang bisa belum? Sampun, terima kasih Pak. Berarti nggak terekam tadi? Nggak terekam belum ya? Oke, masih terekam Pak, masih terekam sampai saat ini. Baik, saya lanjutkan. Baik, yang kelima adalah pendekatan yang bersifat struktural. Ini adalah satu perspektif di dalam teori kebudayaan yang lebih melihat pola yang ada di dalam suatu masyarakat. Apa itu pola? Itu keteraturan-keteraturan yang ada di dalamnya. Jadi satu masyarakat itu dapat dibedakan dari masyarakat yang lain karena mereka memiliki pola yang berbeda. Pola kepemimpinan misalnya, pola interaksi, pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat, pola pembentukan identitas, dan lain sebagainya. Ya. Ada kendala lagi, Ista? Sudah nggak ada, Pak. Oke. Jadi saya terganggu konsentrasi saya karena harus harus tiba-tiba ada sesuatu datang itu saya terganggu saya. Ya, ya ini bagian dari kelemahan saya. Saya tidak bisa konsentrasi kalau kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang tiba-tiba datang itu kemudian mendadak itu kan mengubah segalanya. Ya. Itu yang harus mohon nanti dipastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik ya, tidak ada yang seperti ini terus terang membuat saya menjadi ya tidak bisa berkonsentrasi. Baik, dan yang terakhir adalah kajian kebudayaan yang lebih menekankan pada aspek genetis. Ini kebudayaan dipahami sebagai sesuatu yang diturunkan, diwariskan, ya, dan diajarkan melalui keluarga, melalui lembaga di dalam masyarakat, atau dia melalui lembaga pendidikan formal. Itu proses belajar kebudayaan. Nah, saudara sekalian, ini kemarin sudah saya sampaikan sebetulnya yang tentang relativis di dalam antropologi. Ya. Nah, saya ingin ingin langsung masuk kepada pemahaman cara pandang kognitif di dalam antropologi. Apa itu yang menarik dari cara pandang kognitif di dalam antropologi? Yang itu adalah bahwa pikiran, kognisi itu kan pikiran, itu dia melahirkan bahasa. Dan dia melahirkan kebudayaan. Jadi semua berawal dari pikiran. Orang berpikir, manusia berpikir, manusia punya intensi, punya niat gitu, punya keinginan, punya sesuatu yang ingin dia lakukan. Maka kemudian muncullah kebudayaan. Orang melihat alam sekitarnya yang penuh dengan pepohonan. Maka kemudian lahirlah proses adaptasi yang dijalankan oleh manusia tadi.
Adaptasi itu adalah bagian dari kebudayaan. Mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Dan proses penyesuaian diri itu kemudian melahirkan sesuatu yang terpola, tingkah laku yang terpola, norma yang itu dijalankan oleh masyarakat. Juga ada teknologi yang mereka kembangkan. Itu semua berawal dari pikiran. Jadi kalau kita bicara kebudayaan di dalam konteks yang lebih luas, kita akan mengulas misalnya tentang hal-hal yang sifatnya material di dalam suatu masyarakat. Apa yang material? Semua yang dihasilkan oleh manusia itu material sifatnya. Kita bisa bicara tentang alat, kita bicara tentang alat sesuatu yang membantu manusia beradaptasi. Kita bicara tentang teknologi, misalnya. Atau kita bicara tentang benda-benda yang digunakan oleh manusia untuk memudahkan aktivitas mereka. Itu semuanya kebudayaan yang bersifat materi. Ada juga rumah, ada bangunan, ada kendaraan. Itu semua adalah kebudayaan yang wujudnya adalah materi. Nah, cara pandang kognitif ini melihat bahwa yang materi tadi itu adalah hasil dari kognisi. Orang berpikir, lalu dia menciptakan alat. Namun, yang menarik adalah bahwa kita tidak dapat mengetahui, sulit mengetahui apa hubungan antara pikiran dengan kebudayaan. Karena kebudayaan kan ada aspek materi tadi, ada juga aspek yang sifatnya tingkah laku. Ada juga aspek yang sifatnya itu norma atau nilai. Nah, kita kemudian memiliki pertanyaan, bagaimana kita mengetahui hubungan antara hal-hal yang tampak tadi dengan pikiran manusia? Karena orang atau individu itu tidak mungkin ya kemudian secara atau amat jarang terus orang dapat secara utuh dan secara komprehensif itu menyampaikan apa yang dipikirkan. Nah, ada satu jembatan yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam alam pikiran manusia, yaitu bahasa. Mengapa bahasa? Ya, karena bahasa itu selain sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk saling menyampaikan pesan kepada orang lain, bertukar pesan antara A dan B, antara C dengan D, dan antara A dengan B dan C dan dengan seterusnya. Selain sebagai alat untuk menyampaikan pesan, bahasa itu juga alat yang digunakan untuk mengajarkan kebudayaan. Kita dapat mudah di dalam masyarakat itu menemukan berbagai cara yang dilakukan oleh orang tua kita mengajarkan kepada kita tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang. Mengajarkan tentang bagaimana cara duduk yang baik, mengajarkan bagaimana cara makan yang baik, mengajarkan tentang bagaimana cara mengatasi sebuah masalah. Itu bahasa. Sehingga bahasa itu selain sebagai alat komunikasi, dia juga sebagai alat untuk mengajarkan kebudayaan. Dengan demikian, kalau kita kemudian melihat memang, kalau kita memahami bahwa bahasa sebagai alat untuk mengajarkan kebudayaan kepada orang lain, maka secara logika, posisi kebudayaan, posisi bahasa, itu sangat dekat dengan kebudayaan. Lalu muncul pertanyaan lagi, dari mana asalnya bahasa? Bahasa itu ternyata dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk mengetahui alam berpikir suatu masyarakat. Sebagai contoh, orang Jawa mengenal ada tiga ragam bahasa. Kurang-kurangnya ada 3 ragam bahasa
awam itu ngoko, lalu ada ragam bahasa kromo yang formal, dan ada yang sangat formal, itu kromo inggil. Ada kromo Madya, dan kromo inggil. Yang paling tinggi adalah kromo inggil. Lalu mengapa orang harus misalnya berbicara dengan satu ragam kepada seseorang, namun ketika dia bicara kepada orang yang lain, dia menggunakan ragam yang lain. Jadi bahasa ternyata dapat menjelaskan struktur sosial di dalam suatu masyarakat. Atau sekurang-kurangnya bahasa dapat digunakan untuk mengetahui kedudukan seseorang di hadapan orang lain ketika dia berbicara. Kalau saya bicara dengan orang yang sebaya dengan saya, maka saya akrab dengan dia, maka saya kemudian akan menggunakan ragam bahasa ngoko. Kalau saya bertemu dengan atasan saya, atau bertemu dengan orang yang mungkin usianya lebih tua dari saya, atau orang-orang yang secara kedudukan, secara pribadi saya hormati, maka saya menggunakan ragam bahasa kromo. Kelihatan bahwa ternyata bahasa dapat digunakan untuk mengetahui kedudukan seseorang di hadapan orang lain. Yang menarik lagi adalah bahasa ternyata juga dapat digunakan untuk mengetahui apa yang difikirkan oleh seseorang, atau sekurang-kurangnya ya mengetahui cara memahami suatu masyarakat terhadap lingkungan sekitar dia. Saya berikan contoh misalnya pada masyarakat pertanian, itu kosakata yang terkait dengan tanaman dan terkait dengan aktivitas pertanian itu begitu lengkap, begitu banyak, lebih banyak dibandingkan dengan kosakata perikanan. Ya, para petani itu, dia kalau ditanya tentang pohon kelapa itu dia akan lengkap sekali. Hasanah. Setiap bagian dari pohon kelapa itu ada namanya. Gitu ya. Dan bahkan buah kelapa itu, mulai dari dia masih berbunga tapi dia belum mekar, itu ada namanya. Setelah mekar ada namanya lagi. Setelah agak besar begitu, sebesar ibu jari kaki itu ada namanya. Agak besar lagi ada namanya sendiri. Agak besar lagi ada namanya, tua ada namanya, berbeda, jatuh pun ada namanya. Ingat ya. Jadi orang-orang yang tidak bukan orang yang tidak banyak bersentuhan dengan urusan pertanian, dia tidak paham ya. Atau orang yang tidak di dalam kesehariannya tidak banyak berhubungan dengan dengan dunia perkebunan dan pertanian, dia tidak paham bahwa ada yang namanya manggar, ada yang namanya mancung, ada yang namanya penduduk, ada yang namanya cengkir, ada yang namanya tegan, ada yang namanya kelopo, ya. Ada yang namanya kambil garing, dan terakhir ada yang namanya cumplung. Masing-masing punya sebutan yang itu spesifik. Begitu pula kalau kita bicara tentang beras. Kategori untuk beras itu bermacam-macam. Kalau dia masih masih di dalam tanaman, masih ada di tanaman dan menggantung itu, orang menyebutnya pari, orang Jawa ya. Begitu dia dirontokkan, orang menyebutnya gabah. Dirontokkan dan dikeringkan itu, orang menyebutnya gabah. Begitu itu dia dikupas kulitnya, dia berubah menjadi beras. Dan beras pun dibagi menjadi dua, antara beras yang utuh dengan beras yang remuk. Yang utuh dibilang beras, yang remuk dibilang menir. Nah, saudara sekalian, ini juga menjelaskan mengapa orang-orang di Meksiko, di Eskimo, orang-orang Eskimo itu mereka punya puluhan nama untuk es, puluhan warna. Jadi menurut mereka es itu punya warna dan punya nama. Ada 40 sekian nama untuk es.
di lokasi mereka tinggal. Mengapa kemudian es itu disebutkan dengan begitu banyak istilah? Karena keseharian mereka banyak sekali bersentuhan dengan es, dengan salju. Kalau kita, misalnya orang-orang yang tinggal di wilayah pertanian, kita nggak tahu nama-nama ikan di laut itu. Ya. Jadi kalau kita datang ke pantai dan kita mau makan ikan, kita tanyain namanya ikan apa, Bu? Ini namanya ikan apa, Pak? Mereka punya semua nama untuk ikan di situ. Tapi kita yang dekat dengan sungai itu punya banyak nama untuk ikan juga. Jadi kalau orang dibilang, ayo makan ikan, itu orang tanya, ikan apa yang mau kita makan? Orang Sumatera tahu betul itu bedanya ikan semah dengan ikan patin, tahu betul mereka. Nah, orang-orang laut juga tahu betul itu perbedaan antara ikan layur ya dengan ikan, misalnya ikan baronang, dengan ikan apalagi ikan tongkol dan ikan tenggiri, dan juga dengan ikan tuna. Mereka tahu bedanya antara tongkol dengan tuna. Nah, ternyata tuna itu tidak punya corak di badannya, sementara tongkol punya corak di situ. Ada badian di kulitnya, itu tongkol. Kalau dari secara sekilas sama, bentuknya juga mirip. Nah, kalau orang-orang yang hidup di sebagai nelayan, dia tahu betul, dapat dengan mudah membedakan perbedaan antara ikan kembung dengan ikan cakalang misalnya. Orang-orang desa nggak tahu yang tinggal di kawasan pertanian. Ini menandakan bahwa tadi saya katakan bahwa memang setiap masyarakat itu punya sesuatu yang memang menjadi pusat perhatian dia, atau lebih banyak diperhatikan ketimbang hal yang lain. Dan itu tercermin dari bahasa dia. Baik, saudara sekalian, ini kira-kira gambaran ringkas tentang perspektif kognitif di dalam antropologi. Nah, apa yang dapat kita lihat ya? Ada satu yang dilahirkan dari perspektif kognitif itu namanya New Ethnography. Apa itu? New Ethnography ini objeknya adalah fenomena yang sifatnya mental, pikiran, fokusnya pikiran manusia. Namun tadi saya katakan kita tidak tahu isi pikiran manusia. Yang dapat kita ketahui adalah ungkapan yang muncul dari pikiran manusia. Apa itu? Bahasa. Yang kedua, gerak tubuh. Jadi kalau kita lihat misalnya ketemu dengan seseorang, lalu dia tampak gelisah gitu, maka lalu kita bertanya, ada apa kamu kelihatan gelisah sekarang? Kalau kemudian kita tinggal di masyarakat Jawa, gitu, sebentar, ada tamu. Bersyukur tapi supaya separuh kok. Nggak ada duit baik, saya lanjutkan. Saudara sekalian, ada tamu tadi. Baik. Objek dari penelitian antropologi adalah fenomena mental tadi, yang menurut New Ethnography ini. Nah, kita tidak pernah tahu apa isi pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu dapat kita ketahui dengan cara menelusuri, mulai dari bahasa yang dia gunakan. Jadi kalau dia bercakap-cakap, kalau orang mengatakan saya capek, oh berarti memang ya dia sedang capek.
Namun kadang-kadang ya, kalau kita paham suatu kebudayaan, saya sebutkan saja kebudayaan Jawa. Kalau kita ketemu dengan seseorang dan orang mengatakan, ayo mampir, itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi aneh kalau kemudian kita benar-benar mampir. Ya. Karena kadang-kadang ya yang sering terjadi adalah dia hanya basa-basi. Ada orang lewat, ayo mampir, misalnya ya, itu basa-basi akan kacau, rusak gitu. Kalau kemudian orang yang kita sapa tadi tiba-tiba dia benar-benar mampir. Atau kita datang bertamu ke seseorang. Dari tamu itu kemudian kita sebagai tamu kita kemudian disuguhi sesuatu ya oleh yang punya rumah. Disuguhilah kita kopi kayak gini, atau kita disuguhi makanan, ya, kudapan gitu. Lalu kita tanya, lalu kita mengatakan begini, nggak usah repot-repot. Ya. Yang punya rumah udah tahu kalau itu hanya basa-basi. Menjadi sangat menarik, ya, menjadi sangat lucu atau menjadi janggal manakala kemudian yang punya rumah mengatakan ya sudah, aku nggak mau repot gitu, diambil lagi gitu gelasnya dan kudapannya tadi. Ya udah, aku nggak mau repot. Menjadi tidak nyambung komunikasinya. Yang kalau anak-anak muda ini biasa sekarang terjadi sampai hari ini saya itu kadang-kadang bermain kode ya anak muda itu. Pacaran gitu ditanya, kamu pengen makan apa itu? Pengen makan sate, nggak mau deh. Terus ditanya, lalu kamu maunya apa? Jawabnya apa? Terserah. Jadi itu contoh tentang bagaimana sebetulnya orang di situ bermain-main dengan pikiran orang lain. Jadi pikiran orang lain. Kemudian kalau kita tidak paham, tidak mengetahui orang yang kita ajak bicara, maka bisa jadi kita mengalami salah paham, salah persepsi, salah menyelami alam berpikir dia. Dan itu kemudian menjadi sesuatu yang memunculkan kesalahpahaman. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, kesalahpahaman itu terjadi ketika orang tidak mengetahui budaya setempat. Nah, itulah kenapa di dalam kajian kognitif ini, kebudayaan itu digambarkan sebagaimana satu peta, sebuah peta. Jadi kalau saudara datang ke sebuah kota, lalu saudara bingung mau kemana, maka saudara membuka peta. Saya mau pergi ke Solo Grand Mall, misalnya. Saya datang dari arah Kedingan sini, ingin ke Solo Grand Mall. Saya bukan orang Solo misalnya, dan saya tidak tahu kemana harus pergi. Maka saya membuka peta. Jadi peta itu menjadi menjadi analogi yang tepat untuk menjelaskan aliran kebudayaan, aliran antropologi yang memahami kebudayaan dari perspektif kognitif. Yang ketiga saya ingin berikan contoh. Kalau kita melihat pertandingan catur, sepak bola. Lalu setelah melihat, kemudian kita diminta untuk menceritakan apa itu pertandingan sepak bola. Kira-kira butuh berapa bulan saudara menceritakan itu? Sampai orang yang benar-benar asing dengan pertandingan sepak bola tadi tahu bahwa itu adalah pertandingan sepak bola. Itu waktu lama sekali. Kita tahu, ya misalnya kalau kita paham dengan pertandingan sepak bola, kita tahu bahwa ini orang ini dia offside, atau dia layak diberi kartu kuning karena pelanggarannya keras. Atau kita bisa mengatakan ini pemain ini adalah pemain pengganti. Tahunya dari mana ya? Dia pakai rompi, lalu dia berlari-lari di tepi lapangan. Dia mau segera masuk dia.
Orang yang tahu pertandingan sepak bola misalnya dia akan paham bagaimana mekanisme penalti. Mengapa satu tim bisa terkena penalti? Itu tugas seorang antropolog adalah kira-kira menjelaskan hal-hal yang dia lihat lalu dia jabarkan. Namun tadi saya katakan, kita akan kehabisan kata-kata untuk menjelaskan sesuatu kepada orang yang awam sampai kemudian sampai kemudian orang itu paham. Yang paling mudah adalah kita menjelaskan peraturannya. Ya. Peraturan dengan cara apa? Membandingkan dengan, kalau kita bicara tentang tadi contohnya adalah pertandingan sepak bola, kita membandingkan dengan pertandingan yang lain. Pertandingan sepak bola kita sandingkan dengan American football. Ya. Itu juga football tapi tidak benar-benar foot, ya pakai tangan dia. Apa perbedaannya? Yang satu itu dia ditendang bolanya, yang satu bolanya dilemparkan, ditendang dan dilemparkan. Nah, begitu pula kalau kita misalnya menceritakan tentang permainan catur, ya, itu lebih sulit lagi. Jadi intinya adalah bahwa ada hal-hal yang kemudian kita tidak dapat jelaskan, kita tidak mampu menjelaskan pikiran seseorang. Yang dapat kita lakukan adalah kita menguraikan apa yang dia sampaikan, sehingga kita berhasil menemukan hubungan antara apa yang dia kemukakan dengan pikiran dia. Nah, sekalian, apa yang memengaruhi ilmu antropologi atau antropologi kognitif ini? Ada dua. Yang pertama adalah linguistik. Linguistik ini ya, ilmu bahasa, dia mempengaruhi antropologi kognitif. Mengapa? Karena linguistik ini mengajarkan tentang hubungan antara objek dengan sesuatu yang, atau gini, antara sesuatu yang digambarkan dengan cara menggambarkan sesuatu. Apa misalnya? Kita melihat hubungan antara misalnya kata yang saya sebutlah anjing itu, contohnya kata anjing. Kita melihat ada hubungan antara, dari ilmu linguistik itu melihat hubungan antara anjing, objek anjing tadi, dengan kata anjing. Apa hubungannya? Bahwa kalau kita mengatakan itu anjing, maka dalam pikiran orang sudah tahu, anjing itu binatang berkaki 4, dia suka menyala, kecil dan buntutnya panjang, misalnya gitu. Ya. Lalu orang lain mengatakan kucing, dia akan mengatakan ada binatang berkaki 4, dia suka mengeong, kucing. Itu hubungan antara objek dengan representasi, antara objek dengan penggambaran, kira-kira gitu ya. Kalau orang bicara tentang misalnya tadi bedanya antara itik ya dengan mentok dengan bebek misalnya, berbeda. Ada itik, ada lagi bebek, beda. Beda lagi angsa, beda lagi. Saudara dapat juga membedakan antara angsa dengan burung bangau. Beda mereka. Nah, itulah yang kemudian mengapa linguistik ini menjadi penting atau dia mempengaruhi antropologi atau aliran kognitif dalam antropologi. Karena tadi bahasa itu adalah cermin atau wakil dari pikiran yang ada pada individu. Jadi alam pikiran individu diwakili oleh bahasa. Namun nanti akan muncul kritik ya, bahwa kadang-kadang yang dikatakan itu berbeda dengan yang dia pikirkan. Kadang-kadang ya. Jadi percaya sama orang. Jadi kalau sehingga kita mengenal ada istilah yang kupegang hanya kata ya. Kupegang kata-katamu, itu mungkin karena dia sangat
sangat kognitivis, dan dia sangat dipengaruhi oleh ilmu linguistik, ya, bahwa kemudian kata-kata itu mencerminkan pikiran dan mencerminkan hati dia. Itulah kenapa misalnya kita kalau berdoa itu diucapkan. Sholat ya terutama itu diucapkan, tidak hanya dalam hati. Jadi kalau saudara membaca basmalah, membaca surat Al-Fatihah di saat sholat itu harus diucapkan dengan pelan. Artinya apa? Itu diharapkan akan sambung antara lisan kita dengan hati kita. Kadang-kadang hati kita entah kemana gitu, ya. Tapi kemudian kalau kita mengucapkan sesuatu, ada kemungkinan bahwa kemudian yang kita ucapkan itu akan menuntun hati kita. Kira-kira gitu. Nah, yang kedua adalah ilmu psikologi. Mengapa psikologi? Karena dia bicara tentang alam berpikir manusia. Yang pertama adalah linguistik tentang bahasa, yang kedua adalah alam berpikir. Jadi keduanya itu dihubungkan, bahwa pikiran manusia itu memiliki keterkaitan dengan ucapan dia, memiliki kaitan dengan narasi yang dikemukakan, memiliki kaitan dengan penyampaian informasi misalnya, memiliki kaitan dengan bahasa tubuh yang dia gunakan. Itu gambaran umumnya. Saudara sekalian, jadi linguistik itu, ya, di dalam ilmu linguistik itu, menurut antropologi, linguistik dijadikan sebagai model analisis. Analisis linguistik itu, sebagai contoh tadi saya katakan, melihat hubungan antara penanda dengan tinanda, yang menandai dengan yang ditandai. Melihat hubungan, bahwa itu ada hubungan yang sifatnya logis, bahwa yang tampak tadi, yang tergambarkan tadi, yang menggambarkan tadi, itu mencerminkan apa yang digambarkan. Yang kedua, bahasa itu juga dijadikan sebagai bahan mentah kebudayaan. Mengapa bahan mentah kebudayaan? Ya, karena bahasa itu merupakan, ya, bagian dari kebudayaan. Yang kedua, bahasa itu adalah alat yang digunakan untuk mentransfer kebudayaan. Ini satu hal yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia berbahasa. Bahasa pada binatang itu hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Sementara bahasa pada manusia, di samping sebagai alat komunikasi, juga digunakan sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, mentransfer kebudayaan, mengajarkan kebudayaan. Jadi kalau saudara tahu simpanse misalnya, atau orangutan, itu mereka memiliki kecerdasan yang mendekati manusia, kecerdasannya. Namun mereka kurang satu hal, rahang yang mereka miliki tidak memungkinkan untuk mereka memproduksi sesuatu yang kita kenal sebagai bahasa. Mereka bisa menirukan beberapa hal, namun terbatas sekali. Kemampuan mereka memproduksi bunyi-bunyian yang itu bersifat nyaris tanpa batas. Kalau kita kan bisa menghasilkan bunyi-bunyian apapun, nyaris tanpa batas. Itu berbeda dengan manusia. Manusia mampu menghasilkan bunyi-bunyian yang kemudian itu memiliki makna. Bunyi yang kita sampaikan, yang saya katakan ini kan bunyi-bunyian sebetulnya. Saudara mengetahui ada vokal, ada konsonan, ya, itu bunyi-bunyian semua. Namun bunyi-bunyian tadi, kalau kemudian dipadukan begitu rupa, dia akan memiliki satu makna yang dipahami oleh saudara. Nah, manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengajari pengetahuan, mengajari manusia yang lain tentang kebudayaan. Ini berbeda dengan binatang. Binatang bisa diajari. Ya, saudara tahu bahwa orangutan itu bisa diajari. Bisa diajari sikat gigi, bisa diajari mandi, bisa diajari naik motor, bahkan bisa. Nyupir aja bisa. Jadi simpanse itu bisa diajari nyupir. Bisa. Jadi kalau nyupir dia tahu.
Cuman ya pengetahuan tentang nyopir tentu terbatas dan tidak semahir manusia. Ya. Nah, dia juga bisa diajari main game sebetulnya. Pakai konsol, pakai PS2 itu bisa. Namun dia tidak paham tentang logika yang ada di dalam game tadi. Nah, yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah binatang bisa belajar, namun dia tidak bisa mengajari sesama binatang. Manusia bisa belajar dan bisa mengajari. Saudara hari ini diajari cara menambal ban. Ya. Lalu saudara mengajari orang lain tentang cara menambal ban. Saudara bisa mengajari itu. Saudara bisa, orang lain bisa. Orang lain tadi mengajarkan ke orang lain juga tentang cara menambal ban. Juga bisa. Akhirnya apa? Pengetahuan yang dimiliki manusia itu akan terus-menerus mengalami akumulasi. Semakin banyak orang mengetahui tentang sesuatu karena dia bisa belajar sekaligus dia bisa mengajari orang lain. Nah, pengetahuan yang sifatnya akumulatif tadi akan melahirkan apa yang kita kenal dengan ilmu pengetahuan. Karena dari hal-hal yang dipelajari itu manusia kemudian berupaya untuk menemukan hal-hal yang sifatnya itu ajak, yang teratur sifatnya. Dan itu kemudian mereka polakan. Dan hasil pemolahan itu kemudian melahirkan apa yang kita sebut sebagai misalnya dalil atau yang kita sebut sebagai hukum dan lain sebagainya. Saudara sekalian, lalu apa psikologi? Psikologi itu digunakan di dalam kajian kognitif sebagai kajian tentang kebudayaan dan kepribadian. Karena apa? Kebudayaan itu salah satunya dipahami sebagai perilaku yang terpola atau tindakan yang terpola. Yang kedua ada hal-hal yang sifatnya itu khas pada satu kebudayaan yang kemudian dapat digunakan untuk membedakannya dengan kebudayaan yang lain. Ada masyarakat tertentu yang cenderung pemalu atau dia cenderung tertutup. Ada masyarakat tertentu yang cenderung terbuka. Jadi kalau kita lihat ya, orang Eropa itu semakin ke utara dia, itu semakin mereka cenderung pendiam, tidak banyak bicara. Mungkin karena udaranya dingin ya, orangnya dingin ya. Orang Finlandia itu nggak banyak ngomong itu, Norwegia, Swedia, Denmark itu mereka diam, tidak banyak ngomong. Orang Belanda juga nggak banyak ngomong. Orang Jerman, terutama Jerman Utara tidak banyak ngomong. Semakin ke selatan itu semakin cerewet orang-orang Eropa itu gambarnya. Saya katakan cerewet ya, karena mereka banyak bicara dan ekspresif. Apalagi orang Italia, orang Spanyol, orang Portugis itu mereka, orang Portugal itu mereka kalau bicara ya mereka sangat ekspresif. Dan itu terlihat dari misalnya terlihat dari cara mereka mengatakan sesuatu. Buongiorno, kipar lah itu orang-orang Italia. Tapi orang-orang Jerman mereka dingin ya cara bicaranya, good morning, begitu sih. Itu orang Jerman. Kelihatan ya bahwa semakin ke selatan itu mereka cenderung lebih aktif dalam berbicara dan lebih ekspresif. Kalau saudara kenalan dengan orang Italia, berteman dengan orang Italia, maka yang bicara nggak cuma mulutnya, tapi juga tangannya seperti ini. Jadi hampir banyak sekali kode-kode yang kita harus hati-hati kalau ketemu sama orang Italia. Ya, orang akan begini, orang Italia dia misalnya itu marah dan lain sebagainya, dia akan begini dan itu terjadi pada mereka. Dan itu berbeda dengan orang-orang utara. Nah, kepribadian semacam itu diturunkan, diwariskan oleh keluarga dan diikuti oleh proses belajar dia di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ada kaitan erat antara kepribadian individu dengan kebudayaan. Jadi ini kalau saudara
ingat kembali teori yang dirumuskan oleh Emil Durkheim, ya, bahwa individu itu dibentuk oleh masyarakatnya. Ya, maka teori ini menjadi relevan. Mengapa? Kemudian karena kepribadian kita itu dibatasi, ya, oleh pilihan yang ada pada kebudayaan kita. Atau dengan kata lain, kita itu belajar berupaya mengikuti kepribadian umum yang ada pada masyarakat kita. Itu contohnya, ya. Nah, sekalian, itu tentang psikologi. Nah, jadi kata Spradley, ini ada seorang pakar namanya James Spradley. Kebudayaan menurut dia adalah pengetahuan yang diperoleh masyarakat untuk menafsirkan pengalaman dan membentuk tindakan sosial. Jadi kalau dia melihat sesuatu, maka cara menafsirkan suatu masyarakat atau cara menafsirkan suatu masyarakat dengan cara menafsirkan yang dilakukan oleh masyarakat lain itu berbeda. Misalnya apa? Kita lihat orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan selatan, orang Wonogiri, Gunung Kidul, mereka cenderung hemat air. Jadi kalau lihat air itu mereka ngeman, itu apa, sayang itu. Jadi mereka hemat dalam menggunakan air. Orang-orang yang tinggal di wilayah lembah yang airnya melimpah, itu mereka tidak hemat air. Bahkan kadang-kadang mandi itu 2 kali sehari. Orang-orang Eropa juga begitu. Jadi kalau saudara punya pacar orang Eropa, itu saudara jangan kaget kalau dia nggak pernah mandi. Ya. Dia mandi seminggu 2 kali. Gitu. Karena mereka nggak pernah mandi. Kita aja yang mandi, yang 2 kali sehari. Ini berbeda, saya katakan. Ya. Jadi bahwa pengetahuan tadi dapat diperoleh masyarakat untuk menafsirkan pengalaman dan menciptakan tindakan sosial. Jadi pengetahuan itu tadi digunakan untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Spradley ini dia memberikan contoh tentang bagaimana kemudian antropologi kognitif ini dia melakukan penelitian, dia berikan contoh. Pertama adalah kalau kita akan melakukan penelitian, kata Spradley, maka yang pertama adalah harus membaca sebanyak mungkin literatur tentang masyarakat yang akan diteliti. Yang kedua adalah ya, kita baca dulu banyak-banyaknya. Ya, baru setelah itu kita mulai merumuskan pertanyaan. Karena semakin banyak kita mengetahui tentang suatu masyarakat yang kita teliti, maka kita akan semakin tajam di dalam merumuskan pertanyaan. Yang kedua adalah mengumpulkan data umum. Ya, itu biasanya dilakukan sebelum penelitian. Ada statistik, ada dokumen, misalnya kalau ada foto, dan laporan, dan lain sebagainya, tentang kondisi masyarakat yang diteliti. Yang ketiga adalah kita mengenali informan kunci. Jadi ada di dalam masyarakat itu ada individu-individu yang kemudian dapat berperan sebagai informan kunci. Siapa itu? Dia adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang kita teliti. Sebagai contoh, kalau kita ingin meneliti mahasiswa, maka ya tentu kita tidak mungkin mewawancarai mahasiswa semester 1. Sekurang-kurangnya kita mewawancarai mahasiswa semester 4 atau semester 5. Mengapa semester 5? Karena pada semester itu dia sudah cukup banyak mengalami sebagai mahasiswa. Jadi semakin panjang pengalaman seseorang, itu sebetulnya semakin tinggi pula potensi seseorang untuk dijadikan sebagai informan kunci. Kita ingin meneliti tentang
para penari misalnya, ya tentu itu harus dilakukan kepada mereka yang sudah cukup lama menggeluti dunia tari. Yang terakhir adalah kita mencoba di dalam pendidikan itu mengasah kepekaan kita terhadap perbuatan, tindakan, ya, hal-hal kata-kata kunci, peribahasa, perumpamaan, cerita rakyat, gosip misalnya. Tujuannya apa? Untuk melakukan interpretasi terhadap kebudayaan yang sedang dikaji. Itu gambaran umum tentang metodologi yang digunakan oleh James Bradley ketika dia melakukan penelitian. Nah, di dalam antropologi itu ada dua perspektif. Ini saya kira saudara sudah mendapatkannya pada kuliah sebelumnya. Itu ada dua perspektif, namanya perspektif etik dan emik. Itu berasal dari kata phonetics dan phonemics, ya. Itu gambarannya seperti itu. Etik itu adalah dia mempelajari hal-hal yang itu spesifik, mempelajari sesuatu yang dia lebih general sifatnya. Sementara emik itu lebih spesifik. Di situ kita akan mendapatkan cara berpikir masyarakat yang kita teliti. Nah, dari yang kita peroleh tadi, cara berpikir mereka, pendapat mereka, persepsi mereka, lalu kita akan berusaha mengkajinya dengan menghubungkannya dengan hal-hal yang sifatnya lebih general, lebih logis, lebih ilmiah. Saya pernah berikan contoh dalam kuliah sebelumnya, yaitu tentang disucikannya sapi di India. Jadi sapi di India itu disakralkan, dikeramatkan. Itu penjelasan yang dikemukakan oleh Marvin Harris adalah bahwa sapi itu disucikan karena dia bagi orang India, itu berarti kan cara pandang phonemics, cara pandang emik, ya, itu adalah bahwa sapi itu binatang yang ditunggangi oleh dewa, sehingga dia disakralkan. Namun dari kacamata saintifik, dari kacamata ilmu pengetahuan, kita dapat mencoba menggali kata Marvin Harris. Dia mengatakan bahwa ini sapi itu disucikan karena sapi memerankan posisi yang sangat sentral di dalam ekologi pertanian masyarakat India. Jadi India itu masyarakat yang agraris seperti Indonesia. Kehidupan mereka tergantung pada produk pertanian. Jadi sapi itu dia berperan sebagai penarik bajak. Bajak itu, lupu itu ditarik oleh sapi. Dan garu juga ditarik oleh sapi. Kotoran sapi, kotoran yang dihasilkan oleh sapi itu, digunakan sebagai sarana untuk menyuburkan lahan. Contohnya. Dan yang terakhir, sapi itu mengkonsumsi sisa panen. Jadi kalau kita panen padi, maka tanaman padi yang sudah kering itu mau dibuang kemana nggak tahu. Sapi yang kemudian akan makan itu. Sehingga kemudian dia kelihatan memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem ekologi pertanian di India. Nah, bagaimana sifat struktur sistem emik itu? Jadi kalau kita lihat, saudara nanti ya kapan-kapan lihat, baca misalnya kamus. Kalau kita lihat kamus itu kita menemukan ada istilah, ya. Lalu ada cara membaca. Saya ingin share screen, ya. Saya lihat kamus, ya. Misalnya kita lihat di
berikan contohnya. Saya sebutnya haus. Ya. Oke. Saya akan mencoba ya, menunjukkan seperti apa itu etik dan emik tadi. Contohnya adalah ini. Kelihatan ya, sudah ya. Baik, dari sini kalau kita lihat, kalau saya menulis house, ya, ini dalam bahasa Inggris, ada tulisan H-O-U-S-E. Ini adalah yang kita sebut sebagai fonemik. Ya, karena itu tulisan setempat. Namun ada cara membaca, namanya ini house. Ya. House. Itu contoh ya. Namun orang tidak tahu bagaimana kalau orang hanya mendengar ucapan house. Kayak gini ya. Orang tidak tahu tulisannya seperti apa. Lalu kemudian dibuatlah petunjuk cara membacanya. Bahasa Jerman juga begitu. Kalau kita membaca, ini ada household atau household dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita baca seperti ini. Household. Itu bahasa Jerman ya. Itu adalah tadi saya katakan ini adalah emik. Yang etik adalah cara membaca. Tadi house tadi. Terus tanda logo itu yang kayak gini, ini adalah perspektif. Ini adalah yang kita kenal dengan emik, dengan etik. Jadi sama dengan kalau kita memahami sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tentu mereka punya cara pandang yang itu khas pada mereka. Nah, cara pandang yang mereka miliki itu berbeda dengan cara pandang yang dimiliki oleh masyarakat lain. Nah, kadang-kadang kita kemudian agar tidak terjerumus kepada penghakiman atau menghakimi mereka, maka kita perlu menawarkan cara pandang yang itu kemudian dapat menjelaskan logika yang ada di balik pemahaman suatu masyarakat. Nah, ini gambarannya seperti ini. Informan itu biasanya tidak mampu menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri. Mereka nggak bisa menjabarkan sistem emik tadi yang melandasi pemahaman mereka. Karena apa? Mereka hanya menjalankan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka, gitu ya. Jadi tadi saya katakan orang India dia ya dalam pandangan mereka tidak makan daging sapi karena bagi mereka sapi itu binatang suci. Namun mereka tidak memiliki penjelasan alternatif atas itu. Nah, tugas untuk memberikan penjelasan alternatif atau untuk memahami logika di balik tindakan suatu masyarakat adalah tugas analis. Ya, bukan tugas dari informan atau orang yang kita wawancarai. Nah, sekalian, lalu struktur emik gitu. Yang paling gampang adalah terlihat di dalam istilah hubungan kekerabatan. Nah, apa misalnya? Kita mengenal istilah kalau di orang Batak itu ada tulang ya. Ada tulang dan ada opung. Maaf, ada dua istilah ya, ada paman yang tua dan paman yang muda. Orang Jawa itu mengenal istilah adanya Pak D dan Pak Le. Jadi paman atau saudara ayah atau saudara ibu laki-laki yang lebih tua kita panggil sebagai Pak D. Saudara ayah atau saudara ibu yang lebih muda kita panggil
Pak Le. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kakak laki-laki ibu kita panggil uncle. Adik laki-laki ibu juga kita panggil uncle. Kelihatan ya, jadi bahwa setiap masyarakat dia punya penyebutan masing-masing dan punya istilah yang kemudian mewakili satu kategori yang ada di dalam masyarakat mereka. Baik, itu sudah sekalian jadi struktur etik, struktur etik. Lalu ada istilah namanya denotata. Jadi apa namanya? Ada signifikata. Jadi apa namanya? Ada, saudara paham denotata itu sesuatu yang bermakna denotatif. Ya, ada denotatif, lalu ada yang kita sebut dengan istilah apa namanya? Komponen atau yang memaknai itu. Nah, sementara itu ada namanya konotatif, sesuatu yang sifatnya konotatif atau konotata, lalu ada namanya apa namanya? Konsep yang lebih umum dari itu, dan terakhir kita akan berujung kepada apa yang kita kenal dengan istilah kelas atau kelompok besar. Tadi saya katakan ya, di apa namanya, kalau kita sebutkan tadi istilah paman tadi ya, contohnya ya, orang Melayu dia hanya mengenal nama paman, tapi orang Jawa dia ada Pak Le, ada Pak De, orang Batak ada tulang, ada bapak tua dan bapak muda. Tulang itu yang muda, bapak tua itu yang tua. Itu gambarannya. Lalu dan ini segala contoh untuk apa menjelaskan tentang kategori yang kemudian bersifat khas pada masing-masing masyarakat. Dan apa namanya, ini penjelasannya tadi saya katakan ya, father young brother atau mother young brother itu paling, father older brother atau mother older brother itu pade, yang older itu pade, yang younger itu paling. Itu bahasa Jawa. Itu contoh tentang bagaimana kita mencoba memahami struktur emik. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan tentang struktur etik yang untuk kita gunakan menjelaskan bagaimana sebetulnya hubungan, atau kita mencoba melihat hubungan antara apa yang dilakukan oleh masyarakat, yang dikatakan oleh masyarakat dengan alam berpikir mereka. Nah, itu untuk minggu depan. Silakan kalau ada pertanyaan, kita ada waktu sampai dengan pukul 12. Silakan. Silakan kalau ada. Jangan lupa presensi ya, nanti jangan lupa, penting itu presensi buat saudara, karena kalau nanti udah lewat enggak ada lagi waktu untuk presensi. Saya izin tanya, Pak. Nah, silakan Tarman. Siapa ini yang tanya? Justitia, Pak. Oh ya, oke, Justitia. Ya. Oh ya, Silakan. Gini, apakah teori kognitif ini nantinya yang akan mempengaruhi ini ya Pak, apa teori strukturalismenya dari Claude Lévi-Strauss itu ya Pak? Karena pemahaman saya kedua teori ini tuh sama-sama menekankan pada aspek bahasa gitu. Ya, ada titik temu antara teori kognitif dengan strukturalisme Lévi-Strauss ya. Namun kalau teori kognitif itu dia tidak terlalu berambisi untuk menemukan pola-pola yang sifatnya itu universal. Kalau strukturalisme Prancis atau dikemukakan oleh Lévi-Strauss, dia memiliki keinginan untuk merumuskan dalil-dalil yang berlaku secara universal. Itu perbedaannya ya. Nah, biasanya kalau kognitif ini dia berusaha untuk menjelaskan makna yang ada di balik tindakan manusia. Nah, makna itu tadi perlu dijelaskan di dalam konsep yang sifatnya itu ilmiah. Jadi kalau ada tadi saya katakan, misalnya saya berikan contoh tentang mengapa orang Jawa dia tidak
kalau kita tanya misalnya, mengapa orang Jawa dia tidak berterus terang dengan apa yang dia rasakan. Kemudian para pakar strukturalis dia akan mengatakan ya bisa jadi tidak terus terangan orang Jawa itu terkait dengan mungkin mereka ingin agar ini terkait dengan kategori yang berlaku universal di tengah-tengah masyarakat di seluruh dunia, yaitu adalah bahwa di dalam komunikasi itu memang ada hal-hal yang sengaja disembunyikan dan ada hal-hal yang diungkapkan. Apa yang diungkapkan dan yang tidak diungkapkan itu masing-masing masyarakat punya kriteria sendiri-sendiri. Itu penjelasan strukturalis. Sementara penjelasan yang bersifat kognitif itu dia berusaha memahami bahwa mungkin saja ketidak terus terangan orang Jawa itu terkait dengan keinginan mereka untuk menjaga relasi yang sifatnya lebih harmonis atau menjaga agar hubungan harmonis di antara mereka tidak mengalami gangguan. Orang tidak terus terang dengan apa yang dia rasakan karena kemudian ya dia tidak harus berurusan dengan perasaan orang lain ya. Karena dia takut orang lain tersinggung, takut orang lain nggak enak, takut orang lain marah, itu akhirnya kemudian dia menyatakan itu dengan hal-hal yang sifatnya itu tersamarkan. Kalau ditanya itu bagaimana menurutmu baju yang pakai hari ini, orang akan mengatakan bagus. Padahal ya dalam hati kita mengatakan itu jelek misalnya. Tapi orang Jawa misalnya mengatakan ya itu bagus semua. Jadi kalau waktu saya ingat itu tahun 2014 itu ada rombongan orang Jerman datang ke Solo, lalu mereka diajak belanja ke pasar di Solo ya. Lalu mereka mulai membeli batik ya di pasar Klewer. Apa yang terjadi? Dia bingung karena dia mengambil sesuatu lalu tanya kepada mahasiswa yang mendampingi dia. Tanya, ini menurutmu bagaimana? Oh bagus, ambil lagi. Oh itu bagus juga. Jadi dia tanya, lalu mana yang jelek kok semuanya bagus? Bukan apa-apa. Jadi itu bagian dari cara orang Jawa kemudian berusaha untuk menjalin relasi yang sifatnya harmonis kepada orang lain. Mereka lebih suka keseimbangan. Mereka lebih suka kondisi yang stabil ketimbang situasi yang tidak stabil. Dan ini juga menjelaskan mengapa pada masyarakat Jawa itu hal-hal jadi di dalam politik di Jawa itu hal-hal yang dianggap akan mengganggu stabilitas itu cenderung boleh untuk diberangus ya. Itu politik Jawa. Jadi kalau saudara mempelajari politik Jawa akan kelihatan bahwa penumpasan terhadap pemberontakan itu hal-hal yang diperbolehkan atau disahkan atau diberi legitimasi, diberi justifikasi. Oh, udahlah, enggak apa-apa kan dia dalam rangka untuk kebaikan bersama. Sehingga kemudian yang terjadi banyak orang itu harus berkorban demi orang banyak. Dan pengorbanan semacam itu dianggap sebagai jasa ya, atau mungkin dia dianggap sebagai orang yang akan mengganggu ketenteraman, menciptakan situasi tidak stabil. Itu mungkin menjelaskan mengapa kemarin waktu Jokowi datang itu ada mahasiswa membentangkan sepatu lalu ditangkap. Mungkin karena itu cara berpikir Jawa memang seperti itu. Orang Jawa berpikir segala potensi yang dapat mengganggu, segala hal yang berpotensi mengganggu stabilitas itu sebaiknya tidak ada atau dihapuskan atau diminimalkan. Itulah kenapa kemudian kita sangat mengidolakan adanya stabilitas politik ya. Ini satu ideologi yang sudah dikembangkan sejak zaman Pak Harto dulu. Sehingga ya sejak zaman Orde Baru orang didoktrin untuk mari kita ciptakan stabilitas, karena stabilitas itu kemudian akan dapat membuat semuanya berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Itu gambarnya seperti itu. Jadi kita bisa bicara tentang ketidak terus terangan orang Jawa itu mulai dari tadi keinginan untuk menjaga hubungan baik sampai dengan kita hubungkan dengan gaya berpolitik Jawa yang dia
tidak memberikan kesempatan tidak memberikan peluang bagi adanya gangguan terhadap stabilitas. Dan yang kedua adalah di dalam cara berpikir Jawa tidak ada lawan itu. Antagonisme itu tidak ada. Semuanya akan menjadi kawan. Jadi tidak heran bila kemudian Prabowo dan Sandi itu akhirnya gabung dengan Jokowi karena ya semuanya dirangkul, semuanya dimasukkan ke dalam lingkaran perkawanan. Mereka yang tidak berada dalam lingkaran perkawanan ya dia akan bersikap antagonis. Dan itu kemudian dapat kita gunakan untuk menjelaskan berbagai. Jadi teori antropologi kognitif ini kelihatannya cukup ampuh ya atau cukup mumpuni ya untuk menjelaskan berbagai fenomena yang sekarang ini kita lihat di dalam keseharian kita. Begitu saya rasa. Justisia, maaf. Ya Pak, baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Saya izin bertanya, Pak. Tarik. Baik, Pak. Tadi terkait di awal-awal ya, Pak, terkait bahasa tadi kan disampaikan bahwa bahasa itu dapat menjadi jembatan untuk masuk ke dalam pikiran atau untuk memahami pikiran orang. Terus kemudian juga ada dua fungsi bahasa. Yang pertama bahasa sebagai alat komunikasi, kemudian bahasa sebagai alat untuk mengajarkan kebudayaan. Nah, kemudian pertanyaan saya, bukankah dalam bahasa sebagai alat untuk mengajarkan kebudayaan, di dalamnya juga terdapat komunikasi untuk mengajarkan kebudayaan itu, Pak? Terima kasih, Pak. Betul, memang. Ya, saya katakan bahwa ada komunikasi yang memang tujuannya hanya komunikasi. Ya, tapi ada komunikasi yang tujuannya adalah untuk mengajarkan sesuatu pada orang lain. Yang saya lakukan ini adalah komunikasi. Namun kemudian implikasi dari komunikasi itu kan beragam. Ada sekedar orang tahu saja. Jadi kalau saudara berkirim kabar, itu adalah contoh komunikasi ya. Saya mengirim WA kepada saudara atau saudara mengirim email ke saya, itu kita berkomunikasi. Namun tentu komunikasi yang dilakukan oleh orang tua saya kepada saya itu berbeda. Mungkin dalam satu kesempatan dia hanya sekedar pengen ngobrol, ya kabarmu, bagaimana kabarmu, gitu. Cukup. Oh, kabar baik, semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Ini informasi atau saling berkomunikasi. Namun ya yang tadi saya katakan di dalam di dalam proses mengajarkan bahasa tadi memang ada unsur komunikasi. Namun saya cenderung mengatakan keduanya itu bisa saling bertemu, bisa juga saling berpisah. Ada komunikasi yang memang hanya untuk komunikasi. Lalu ada komunikasi yang memang ditujukan untuk mengajarkan sesuatu. Yang saya lakukan sekarang ini adalah mengajarkan sesuatu pada saudara. Berkomunikasi. Tapi saudara bercerita ke saya, belum tentu itu mengajarkan sesuatu ke saya. Dan yang saya katakan kalau di luar kelas itu saya ngobrol dengan saudara itu belum tentu itu adalah bagian dari cara saya menanamkan sesuatu pada saudara. Namun kalau ke anak itu, ya saya katakan ya bahasa itu kan tidak melulu soal kumpulan kata-kata seperti ini. Bahasa loh ya. Karena bahasa itu bisa juga berupa gerak tubuh, itu juga bahasa. Kalau kita lihat misalnya ada seorang anak ya, dia duduk dengan cara sembrono, dia bilang tangannya seperti ini, orang tua udah tahu, oh maksudnya adalah jangan seperti itu. Itu juga bahasa. Nah yang ketiga adalah saya ingin sampaikan bahasa itu kadang-kadang gini, istilah-istilah tertentu itu kadang-kadang sangat spesifik di dalam sebuah kebudayaan. Kalau dulu waktu kecil ya, saya SD itu diajari bernyanyi ya, atau TK saya ingat di TK atau SD. Ya jadi kita bernyanyi siji loro telu tangannya sedegu. Orang nggak tahu tangan sedegu itu seperti apa. Ya bukan orang Jawa nggak tahu sedegu. Ya. Terus kalau kita tanya misalnya di dalam ingin memberitahu sesuatu, ojo jegang. Orang bukan Jawa nggak tahu apa itu jegang. Ojo mengkokok, nggak tahu apa itu mengkokok. Yang tahu mengkokok, yang tahu jegang adalah orang Jawa. Itulah kenapa saya katakan bahwa bahasa tadi
dia di dalamnya itu ada konsep tentang pengajaran nilai, tentang bagaimana kebudayaan ditransfer kepada keturunan dia atau kepada masyarakat, kepada orang-orang yang lebih muda dari dia atau kepada anggota masyarakat yang lain. Bahkan saya katakan bahwa kalau kita menggunakan bahasa berbeda, itu seringkali bahasa itu tidak bisa kita terjemahkan secara baik ke dalam bahasa yang lain. Kalau misalnya orang Jawa ingin bercerita, wah, aku mau ngerti ono sepeda kunduran truk. Bagaimana kita menceritakan dalam bahasa Indonesia? Ono pit kunduran truk. Ada sepeda? Tidak ada. Yang tahu konsep kunduran itu hanya orang Jawa. Kita ingin mengatakan makan, menggigit sesuatu. Itu beda loh, ngeletak ya. Ya, dengan berakot itu beda. Ngeletak, berakot, ngerikiti beda. Nyokot berbeda. Betul ya? Itu bisa dipahami. Jadi bahwa artinya disitulah kemudian bahasa itu menjadi sangat spesifik. Sehingga kalau kita melakukan penelitian dengan antropologi itu atau penelitian antropologi itu harus menguasai bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang kita teliti. Dari contoh menggigit tadi kan macam-macam. Ada berakot, ada nyokot, ada gegit juga ada ya. Ya, ada ngemah-ngemah ya. Otak mamah itu kan gila itu. Otak mamah itu kan berarti sudah habis-habisan ya. Bahkan jatuh pun dideskripsikan dengan sangat beragam. Ada tipe, ada kepleset, orang masih paham, ada kepelengkang, paham saudara? Ada geledak, ada kejulungup, ada jungkel. Itu nggak ada dalam bahasa selain Jawa. Kategori tadi. Jadi kalau saudara menerjemahkan dalam bahasa Indonesia sulit, sehingga harus ada kamus yang kemudian berisi gerakan. Jadi kamus ada video. Kejulungup harus ada videonya itu ya. Itu kepelengkang itu harus apa ya. Membawa pun macam-macam ya. Ada yang nyangking, ada yang gimbal, ada yang gendong. Ya, ada yang mikul. Ya, ada yang nyunggi. Bermacam-macam membawa. Gitu ya. Itu contoh tentang bagaimana kemudian setiap bahasa itu dia memiliki sesuatu yang itu sifatnya kultural atau bahasa itu kultural karena dia bersifat mengajarkan kepada orang lain salah satunya ya mengajarkan tentang sesuatu. Jadi orang tahu, awas loh, nah geledak, ya ada anak pulang dari bermain, dia menangis megang kepalanya. Ya, aku sakit. Kenapa? Tadi aku jatuh. Ya orang tua, saya wah, biasa aja, anak jatuh biasa. Tapi kalau dia bilang, Pak, aku loro. Kenapa? Aku baru geledak. Wah, itu baru takut. Kepala belakangnya kena kan. Geledak itu gini, jatuh dan kepalanya membentur bagian yang keras di lantai misalnya. Ya. Kalau kita menjadi takut, ya, oh, ada sesuatu ini khawatir. Nah, itulah kemudian saya katakan bahasa itu dia menjadi sarana untuk menularkan kebudayaan, mengajarkan kebudayaan. Itu gambarannya, Mas Riki. Baik Pak, yang saya tangkap berarti bahasa itu dikatakan sebagai alat komunikasi atau sebagai untuk mengajarkan kebudayaan itu berarti dilihat dari implikasinya begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, juga intensinya, juga tujuannya toh. Jadi implikasi dan juga tujuannya ada dua. Jadi dia tadi saya katakan itu bisa terpisah, bisa juga jadi satu. Jadi dalam komunikasi bisa juga komunikasi itu di dalam rangka untuk menyampaikan atau untuk mengajarkan kebudayaan bisa juga. Namun pengajaran kebudayaan itu tidak harus dengan komunikasi yang sifatnya verbal, bisa juga non verbal. Ya, misalnya apa? Ada hal-hal yang sopan dan tidak sopan, dan itu orang hanya dapat belajar dengan cara mempraktekkan sesuatu. Tadi saya katakan ya, ngapu rancang susah dijelaskan. Nah, itu ada orang kok ngapu rancang, itu sulit kalau tidak ada gerakannya itu enggak ada. Ya, dan itu
hal-hal yang sebenarnya simbolik. Orang yang berdiri dengan ngapurancang itu, artinya dia menempatkan posisinya pada menghormati. Dia menghormati orang yang berada di depan dia atau orang yang berada di dekat dia. Dia berposisi ngapurancang. Jadi nanti coba aja lihat itu bahasa tubuhnya Anies Baswedan dengan bahasa tubuhnya Ganjar Pranowo, itu kelihatan. Yang satu ngapurancang, yang satu tangannya metenteng misalnya, contohnya itu untuk sekedar menggambarkan tentang bagaimana sebetulnya budaya itu kemudian mempengaruhi cara orang melakukan sesuatu. Ini tadi cuma contoh aja, tapi saya tidak mengatakan mana yang baik mana yang jelek ya. Saya katakan ini bisa kelihatan perbedaan antara style ya, yang satu cenderung dipengaruhi sekali oleh budaya Jawa, yang satu cenderung dipengaruhi oleh budaya yang lebih modern atau lebih barat ya. Mungkin begitu. Ya. Sehingga cara dia membawakan diri di hadapan orang lain juga berbeda. Ya, itu. Baik, Pak. Terima kasih dapat diterima. Oke. Ya. Baik, teman-teman sekalian, udah jam 12. Kalau ada pertanyaan satu lagi boleh, enggak apa. Kalau masih ada. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Saya maaf karena tidak bisa penuh saya ngajar, namun mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saudara, dan saya akan menyampaikan ada beberapa bacaan yang saudara bisa akses di situ. Nanti akan saya kirimkan lewat Google Drive. Dan ada tugas untuk saudara. Nanti mulai minggu ini, nanti asisten saya, Mbak Ista, akan menyampaikan tugas pada saudara-saudara. Nanti per kelompok itu mengerjakan tugas review, ya review. Nanti silahkan dibuat review artikel. Totalnya ada 10. Jadi setiap minggu saudara menulis review artikel sama yang direview. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mereview artikel yang sama. Nanti kemudian minggu depan secara acak saya akan meminta 1 atau 2 kelompok untuk melakukan presentasi. Presentasinya tidak usah pakai PowerPoint, tapi cukup menggunakan lisan saja. Dari situ saya akan dapat menilai kerjaan kelompok atau kinerja kelompok dan kinerja per individu. Jadi persiapan aja, nanti kemudian silahkan. Kalau satu kelompok 4 orang, harapan saya nanti bergantian dia menyampaikan apa yang dia baca. Tidak harus ditulis dalam bentuk PowerPoint, malah jangan. Sebaiknya saya ingin saudara menyampaikan apa yang saudara baca di situ. Nanti saya akan ajak kelompok itu, ya. Kelompoknya sudah dibagi oleh Mbak Ista. Silakan nanti diperhatikan, dikumpulkan H-1 atau 24 jam sebelum kuliah dilakukan. Jadi kalau hari ini kita kuliah jam 10:20, maka saya terakhir akan menerima tugas saudara pada jam 10:20 pada hari Senin. Tugas yang dikumpulkan setelah hari itu akan tidak saya nilai atau akan saya nilai sangat jelek, ya, begitu. Ya, mohon saudara perhatikan itu. Nanti silakan diskusi dengan teman-temannya, dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat review. Ketentuan reviewnya nanti akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Begitu saya rasa. Ya, kalau ada pertanyaan tentang tugasnya, silakan. Paham ya? Mudah-mudahan dipahami. Kalau ada pertanyaan lagi nanti boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp. Ya, nanti saya atau Mbak Ista atau keduanya akan menjawab pertanyaan itu. Begitu, saya rasa. Terima kasih banyak, saudara sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelonggaran waktu. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dalam keadaan yang lebih bagus daripada hari ini. Dan kita akan membicarakan topik ini secara lebih menarik lagi. Ya, terima kasih banyak. Saya sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang.